Di medan perang utama, pasukan besar negara Huaxu yang telah melakukan persiapan matang dengan mudah berhasil menguasai jalannya pertempuran. Bagaimanapun juga, perang ini dilancarkan oleh 4 ras besar secara tergesa-gesa. Sedangkan Zhang Yi sudah mempersiapkan semuanya bahkan sebelum pergi ke alam semesta. Dengan pihak yang siap menghadapi pihak yang tidak siap, keunggulan ada di pihak kami. Ini bagaimana mungkin? Melihat pasukan mereka sendiri tumbang seperti rumput yang dipanen. 8 lengan pemimpin ras Titan, Guliki, gemetar hebat hingga senjata di tangannya hampir terjatuh. Tingkat perkembangan peradaban negara Huaxu. Bagaimana mungkin bisa meningkat sampai sejauh ini hanya dalam waktu 3 tahun? Kepadatan tembakan seperti ini, efisiensi penggunaan energi seperti ini, bahkan pada masa kejayaan ras kami pun tidak mungkin bisa mencapainya. Ini benar-benar serangan penurunan dimensi yang sama sekali tidak masuk akal. Pemimpin ras langit, Mingwo, saat ini juga sudah kehilangan keanggunannya yang selalu tinggi di atas. Sayap di punggungnya hangus hitam, bekas tersapu meriam energi antimateri sebelumnya. Karena medan perang ras langit paling dekat dengan kota Tianhai, mereka juga menerima bombardir sengit dari benteng Tianhai dan kapal Dreamer. Barulah saat ini, dia kira-kira memahami mengapa 5 armada besar yang bergabung sekalipun tidak mampu mengalahkan Zhang Yi. Kita telah ditipu. Kekacauan itu, apa dia membawa pulang seluruh sumber daya Mars? Dia memegang teknologi yang tidak dapat kita pahami. Tenang, panik untuk apa? Mata elektronik pemimpin ras baja, Jian Shou, memancarkan cahaya merah. Sebagai makhluk hasil modifikasi mekanik, dia memiliki inti perhitungan paling tenang. Berdasarkan analisis lintasan energi tadi, aku sudah menemukan celahnya. Suara Jian Shou terdengar dingin dan mekanis. Tingkat keluaran energi seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan sumber daya planet bumi. Semua sumber energi mengarah ke kota Tianhai, mengarah pada kekacauan itu. Seluruh sistem pertahanan dan sistem serangan dikendalikan olehnya. Menara asal itu adalah intinya. Ras baja memang pantas disebut ras perang. Mereka dengan cepat menemukan inti masalahnya. Semua perubahan dimulai sejak Zhang Yi kembali, dan menara asal yang sangat besar itu memang memiliki reaksi energi yang sangat menakutkan. Orang-orang lain di negara Huaxu sama sekali tidak bisa mengendalikan sistem seperti ini. Selama dia dibunuh, apa yang disebut kaleidoskop kematian itu akan kehilangan otaknya dan runtuh dengan sendirinya. Operasi pemenggalan. Satu mata milik Randall memancarkan kekejaman, sementara taringnya bergemeretak. Benar, ini satu-satunya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selama dia dibunuh, negara Huaxu akan menjadi pasir yang tercerai-berai. Kumpulkan semua kekuatan tempur tertinggi. Apapun harganya, serbu kota Tianhai. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, kita harus menimbun mati kekacauan itu. Seiring perintah gila itu dikeluarkan, armada dari 4 ras besar segera dilanda kekacauan. Kapal perang utama yang sebelumnya bersiap mundur berhenti. Lalu dari dalamnya terpisah puluhan kapal serbu elit yang telah dimodifikasi secara khusus. Kapal-kapal perang ini tidak besar, tetapi sangat cepat, dan permukaannya dilapisi material pertahanan terbaik dari masing-masing ras. Mereka membawa hampir semua petarung, tingkat kesatria, dan uskup dari 4 ras besar, melepaskan seluruh persenjataan berat, lalu menaikkan daya mesin hingga batas maksimum. Demi kelangsungan ras kita, bunuh! Target kota Tianhai. Ambil kepala kekacauan. Boom! Puluhan kapal perang itu seperti sekumpulan anjing gila yang putus asa. Ekor mereka menyemburkan api panjang, berubah menjadi puluhan cahaya yang membelah udara dan melesat langsung menuju kota Tianhai. Di langit kota Tianhai. Huas! Zhang Yi memandang puluhan titik merah yang bergerak cepat di radar, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya sedikit pun. Dia tetap berdiri dengan kedua tangan tergantung alami di sisi tubuh, dengan ekspresi acuh yang membuat orang ketakutan. Akhirnya panik juga, ingin bermain taktik pemenggalan. Zhang Yi menggelengkan kepala, sudut bibirnya memperlihatkan senyum mengejek. Sayangnya, kalian salah memilih lawan.
dan juga salah memilih medan perang. Di kota Tianhai, aku, Zhang Yi, adalah dewa. Bahkan jika Putra Naga Putih datang, dia sama sekali tidak akan takut. Meskipun karena pertimbangan tertentu, dia tidak ingin menggunakan kekuatan keyakinan. Tetapi kekuatan pada baju tempur Kaisar Putih itu memang bisa dia pinjam. Terlebih lagi, di sini juga terdapat sistem persenjataan yang paling kuat dan paling sempurna. Dia sedikit memiringkan kepala, lalu berkata dengan tenang ke alat komunikasi. Keran. Ada, bos. Dari saluran komunikasi, terdengar suara penuh semangat milik Lukeran. Di latar belakang, terdengar suara ketukan papan tombol kristal 3 dimensi yang berbunyi tak-tak-tak dengan nyaring. Yang besar akan datang. Aku ingin menggerakkan otot-ototku. 3 kapal perang dan meriam utama benteng Tianhai mulai dipanaskan. Dia memutar pergelangan tangan dan lehernya, sementara niat membunuh di matanya mendidih hebat. Aku akan turun tangan sendiri. Diterima! Suara Lukeran langsung naik beberapa nada. Aku sudah gatal sejak lama. Pas sekali untuk membuat para fosil tua ini mengerti apa itu ketakutan terhadap daya tembak yang sesungguhnya. Bersamaan dengan perintah Lukeran, seluruh kota Tianhai seolah-olah hidup kembali. Krak, krak, krak. Suara mekanis yang memekakan telinga bergema di langit. Di dalam ruang dimensi Zhang Yi, 2 kapal perang super lainnya perlahan keluar dari gerbang dimensi raksasa, hingga sebagian besar wilayah kota Tianhai menjadi gelap. Karena 3 kapal perang super melayang bersamaan memang terlalu mengerikan, seperti 3 kota baja yang melayang di udara. 3 pulau terapung perlahan naik ke langit, lalu akhirnya berubah menjadi 3 benteng udara super yang dipersenjatai penuh, mengunci kapal-kapal perang yang datang menyerang. Sementara itu, di pusat kota Tianhai, di puncak benteng Tianhai, sistem senjata inti bernama Meriam Tianhai akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Ia tidak memiliki laras panjang dan berat seperti meriam tradisional. Yang ada hanyalah sebuah bola raksasa yang melayang di dalam landasan medan magnet besar. Diameter bola itu melebihi 50 meter, transparan merah terang, dan di dalamnya seolah tersegel energi kehampaan yang sangat ganas. Kilatan petir merah hitam bergerak liar di dalamnya. Meriam Tianhai, mode pemusnahan antimateri. Sistem senjata sudah selesai dipanaskan. Kakak, selanjutnya kuserahkan padamu. Kata Lukeran dengan penuh semangat. Target kali ini adalah kekuatan tempur tertinggi dari 4 ras besar. Berbeda dengan pembantaian 5 kapal perang di luar angkasa sebelumnya, kali ini targetnya jauh lebih sulit. Karena yang bisa mereka gunakan juga merupakan kekuatan terkuat dari seluruh ras mereka, bahkan termasuk kekuatan ilusi seperti kekuatan keyakinan. Bahkan jika orang biasa mengendalikan meriam antimateri penghancur bintang, tetap sulit untuk mengunci target dengan akurat. Karena itu, hanya Zhang Yi sendiri yang bisa mengendalikannya. Zhang Yi langsung datang ke kapal induk Dreamer dan menuju konsol kendali. Kecerdasan buatan Dreamer sudah sangat matang. Walaupun Zhang Yi tidak memahami prinsip operasi yang rumit, dia hanya perlu melakukan 2 hal, yaitu mengunci dan menembak. Melalui sistem satelit, dia bisa melihat pemandangan ribuan kilometer jauhnya dengan akurat, lalu mengunci posisi puluhan kapal perang yang mendekat itu. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, lalu cahaya di mata kirinya mulai terdistorsi. Pada saat berikutnya, sebuah bandul jam kuno mulai berayun. Jarum detik waktu. Memprediksi seluruh masa depan dalam 5 detik ke depan. Secara teori, profesi yang paling cocok untuk Zhang Yi pasti adalah penembak jitu. Meskipun tanpa alasan, ia suka membawa pedang dan menebas kemana-mana, kemampuan yang ia miliki sebenarnya sama sekali tidak pernah digunakan untuk pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Alasan ia sekarang jarang menggunakan senjata api, hanyalah karena tidak ada senjata yang cocok untuk digunakannya. Lagi pula, ia bisa memprediksi masa depan. Karena itu, ia sama sekali tidak perlu melakukan perkiraan tembakan. Yang ia bidik adalah titik tempat target akan muncul di masa depan, bahkan kapal perang yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, pada titik waktu tertentu, setara dengan benda yang diam. Di mata kirinya, aliran waktu berputar. Setelah menyesuaikan dengan kecepatan terbang meriam penghancur bintang antimateri,
ia hampir bisa mengabaikan masalah hambatan angin dan mendapatkan titik tembak terbaik. Sampai jumpa. Zhang Yi sendiri yang menekan tombol peluncuran. Puff. Tidak ada ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Juga tidak ada cahaya menyilaukan yang memancar. Yang ada hanyalah seberkas sinar hitam pekat melesat keluar dari bola merah raksasa itu, membelah langit tanpa suara. Warna hitam itu begitu murni, seolah-olah bahkan cahaya di sekitarnya pun ditelan olehnya. Tipis, sangat tipis hingga mata telanjang tidak bisa langsung melihatnya. Dalam sekejap, sinar itu melintasi gunung dan sungai tanah air, lalu menembus lurus menuju ribuan kilometer jauhnya. Salah satu kapal serbu milik ras serigala taring, yang berada paling depan, memiliki kecepatan luar biasa. Dan pilotnya pun adalah seorang manusia super dengan reaksi yang sangat tajam. Terdeteksi serangan. Menghindar. Cepat menghindar. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika sinar hitam itu menyapu badan kapal, seluruh kapal perang beserta ratusan prajurit serigala elit di dalamnya tidak meledak. Sebaliknya, mereka seperti gambar pensil yang dihapus oleh penghapus, lalu lenyap seketika dari udara. Hilang. Pemandangan itu sangat aneh, seolah-olah kapal perang itu melakukan teleportasi, atau seperti seseorang menyeleksi kapal perang yang sedang melaju kencang dengan tetikus, lalu menekan tombol hapus. Kecepatan menghilangnya terlalu cepat, bahkan sampai terasa tidak masuk akal. Pemusnahan antimateri. Ini bukan ledakan, melainkan penghapusan total pada tingkat materi. Itu... benda apa itu? Pilot kapal perang di belakangnya ketakutan setengah mati. Matanya hampir melotot keluar. Tidak ada respons perisai energi, tidak ada gelombang kejut ledakan. Kapal nomor 3 langsung hilang. Kalau bukan karena ia melihat sendiri seberkas cahaya yang sangat tipis, itu menyerang dari kejauhan. Ia bahkan akan mengira bahwa dirinya sedang berhalusinasi. Menyebar, cepat menyebar, lakukan manuver zigzag. Lawan memiliki senjata sinar yang sangat kuat dan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Guliki meraung di saluran komunikasi. Puluhan kapal perang segera berpencar, mencoba menggunakan manuver kecepatan tinggi yang tidak beraturan untuk menghindari panggilan maut itu. Namun, mereka meremehkan kekuatan meriam penghancur bintang antimateri. Terlebih lagi, senjata itu dikendalikan langsung oleh Zhang Yi. Radar kendali tembak. Lukeran didukung oleh otak cahaya super, dengan kecepatan perhitungan yang melampaui batas biologis hingga ratusan juta kali lipat. Karena itu, sistem dapat mengunci posisi setiap kapal perang dengan sangat akurat. Kabur? Mau lari kemana? 10 jari Lukeran bergerak cepat. Terkunci, semua terkunci. Ia adalah pengintai terbaik milik Zhang Yi, memberikan koordinat paling akurat untuknya. Kau melakukannya dengan sangat baik. Zhang Yi memuji sambil menunggu meriam penghancur bintang antimateri mengisi daya sekali lagi. Puff! Satu demi satu sinar kematian hitam saling bersilangan di udara, membentuk jaring kematian. Setiap jeda antar tembakan kira-kira sekitar 20 detik. Namun, ketika serangan itu jatuh, tidak ada satupun kapal perang yang bisa menghindari takdir untuk dihapus. Lagi pula, ini setara dengan seorang ahli tingkat ksatria hitam yang melakukan pembunuhan jarak sangat jauh dengan seluruh kekuatannya. Tidak peduli seberapa cepat kapal perang kuno itu bergerak, tidak peduli seberapa lihai manuver mereka, di bawah penguncian, jarum detik waktu, mereka tetap tidak bisa lolos dari takdir kehancuran. Satu demi satu kapal perang menghilang tanpa suara di udara, bahkan tidak meninggalkan puing-puing. Langit menjadi kosong. Hilang yang aneh seperti itu terasa lebih dingin hingga ke tulang daripada ledakan berdarah yang memercikan daging dan darah. Apakah ini hukuman dewa? Lenyapnya sesuatu tanpa suara. Seperti itu membuat banyak orang yang menyaksikan tanpa sadar merapatkan pakaian mereka. Mereka merasa tubuh mereka sangat dingin. Tidak sedikit orang yang bertanya dalam hati, jika orang yang dikunci adalah diri mereka sendiri, bisakah mereka menahan serangan meriam itu? Bahkan di Shitian, seorang pengguna kemampuan waktu, terdiam dalam waktu lama.
7 tangga emas. Berharga miliknya sudah digunakan sebanyak 6 kali terhadap Zhang Yi. Jadi, jika ia kembali bertarung melawan Zhang Yi, ia merasa dirinya pasti akan mati. Raja Arthur, Morgan, dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Di kuil gereja ortodoks Raja Eropa, Paus baru George Wiggins mengenakan jubah hukum berwarna putih dan emas, duduk di atas singgasana suci putih. Mata emas pucatnya menatap bayangan cahaya di layar, dan ekspresinya sedikit berubah. Di belakangnya tidak ada siapapun, tetapi terdengar suara bahasa kuno, milik ras asing. Manusia yang didukung oleh ras naga ini sangat menarik. Apakah dia akan menjadi orang terpilih di antara generasi ke-6? Alis Wiggins langsung berkerut, lalu ia berbicara dengan bahasa ras asing yang sama. Mustahil, orang terpilih Mesayah hanya mungkin adalah aku. Hanya aku yang bisa mengakhiri penderitaan dari siklus zaman. Hanya aku yang bisa memimpin seluruh dunia, semua ras, semua kehidupan menuju pembebasan. Dari kehampaan, terdengar tawa ringan. Tapi kau sudah menghabiskan terlalu banyak waktu. Kedua tangan Wiggins yang putih bersih seperti giok terletak di atas lututnya. Tubuhnya begitu sempurna, seperti patung karya Michelangelo. Kelopak matanya sedikit tertunduk, lalu ia berkata dengan tenang. Aku bisa merasakannya. Sudah dekat. Tepat di era ini, pasti tidak salah. Suara itu kembali terdengar. Benar, reruntuhan itu akan kembali. Oh, begitu. Wiggins berpikir sejenak, lalu tanpa sadar memandang ke arah alam semesta. Tatapannya berubah berkali-kali, menjadi sangat rumit. Sudah selama ini rupanya? Setiap kali Zhang Yi menekan tombol peluncuran, akan ada satu kapal perang yang membawa para ahli kuat menghilang. Bukan dihancurkan, bukan jatuh, bukan meledak, juga bukan terpotong, melainkan benar-benar menghilang. Satu demi satu manusia, super tingkat uskup dan tingkat kereta perang mati tanpa arti. Para ahli yang dulunya bisa merajalela di daratan kini, bahkan mati tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Kehidupan ternyata begitu rapuh. Ketika kekuatan seseorang semakin besar, rasa hormat dan ketakutan justru semakin besar pula. Karena mereka perlahan akan menyadari bahwa di hadapan eksistensi yang lebih tinggi, mereka begitu lemah. Ketika armada serbu yang membawa harapan terakhir 4 ras besar itu akhirnya berhasil menerobos jaringan tembakan dengan korban yang sangat besar dan mencapai langit kota Tianhai, armada besar yang semula terdiri dari puluhan kapal perang, kini hanya tersisa 16 kapal saja. Mereka seperti burung-burung keras kepala yang penuh kesedihan, mendarat darurat dengan goyah di atas reruntuhan. Di pinggiran kota Tianhai, mengangkat debu ke seluruh langit. Pintu kabin terbuka. Bersamaan dengan raungan yang tidak bisa lagi ditahan, satu demi satu sosok dengan aura mengerikan, keluar dari dalam asap dan debu. Meskipun berada dalam kondisi kacau dan mengalami kerugian besar, pasukan yang tiba di kota Tianhai ini masih memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menghancurkan sebuah negara. Mereka tahu bahwa mengepung dan membunuh Zhang Yi tidak akan semudah itu. Jadi, meskipun di sepanjang jalan begitu banyak ahli kuat mati sia-sia, mereka masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, inilah daya gentar dari kekuatan tempur tingkat Black Knight. Bahkan dalam situasi paling ideal sekalipun, untuk merancang jebakan dan membunuh seorang esper tingkat Black Knight, dibutuhkan setidaknya lebih dari 10 White Knight yang sangat kuat, ditambah banyak ahli tingkat uskup, baru hal itu bisa dilakukan. 4 orang yang memimpin pasukan ini adalah para pemimpin tertinggi dari 4 peradaban kuno besar, sekaligus para ahli tingkat White Knight paling puncak di planet bumi. Pemimpin ras surgawi, Mingwo, meskipun 6 sayap di punggungnya sudah hangus hitam, masih memancarkan cahaya emas suci. Tubuhnya besar dan samar, sementara tatapannya dingin seperti ular berbisa. Pemimpin ras baja, Jian Shou, dengan cangkang mecha pamungkasnya yang tinggi besar, meskipun penuh bekas kerusakan, tetap tampak seperti benteng baja yang tak tergoyahkan. Pemimpin ras serigala taring, Randel, memegang sepasang pedang yang memantulkan cahaya dingin. Mata tunggalnya menatap Zhang Yi di udara tanpa berkedip. Niat membunuhnya hampir membeku menjadi wujud nyata. Pemimpin ras Titan, Gulichi, memiliki tubuh setinggi 100 meter yang menjatuhkan bayangan besar ke tanah.
Di punggungnya tergantung sebuah kantung biologis besar dan aneh yang terus menggeliat secara menyeramkan. Entah makhluk apa yang tersembunyi di dalamnya. 8 lengannya menggenggam senjata erat-erat. Auranya melonjak tinggi seperti pelangi. Sebagai ras pengrajin dari generasi keempat Arkman dalam legenda, kekuatan terbesar mereka bukanlah kemampuan tempur pribadi, melainkan senjata biologis mereka yang sangat mengerikan. Saja bisa dikatakan bahwa Shenlian yang digunakan Zhang Yi, yaitu Baozi, jika hanya dilihat dari sisi teknologi, masih tergolong sangat sederhana di mata ras Titan. Di samping mereka, masih ada 2 ahli puncak lain yang kekuatannya juga telah mencapai tingkat Knight. Yang pertama adalah Maha Pendeta ras Titan, Mu Nahe, yang memegang totem misterius dan berwajah suram. Yang kedua adalah prajurit gila ras baja, Kuli, yang di kedua tangannya memegang pedang raksasa sebesar pintu, sementara seluruh tubuhnya menyemburkan uap merah menyala. 6 esper tingkat White Knight, dengan 4 pemimpin ras yang kekuatannya bahkan mendekati tingkat Black Knight. Dan dengan dukungan fondasi kekuatan satu negara, seperti Zhenglou sang penjaga gerbang dunia bawah pada masa lalu, mereka dapat meledakkan kekuatan tempur yang benar-benar setara dengan Black Knight. Di belakang ke-6 orang itu berdiri rapi lebih dari 50 esper tingkat uskup. Cahaya kekuatan mereka saling terhubung menjadi satu, sampai-sampai ruang di sekitarnya tertekan dan sedikit terdistorsi. Ini adalah kekuatan mengerikan yang cukup untuk menyapu bersih suatu wilayah, bahkan berkali-kali lebih kuat daripada seluruh kekuatan tempur tingkat tinggi negara Huaxu, jika digabungkan. Melihat barisan seperti itu, semua kekuatan di seluruh dunia yang menyaksikan pertempuran itu langsung menarik napas dingin. Sudah tamat. Barisan seperti ini benar-benar curang. Raut wajah Raja Arthur menjadi pucat. 6 Knight, lebih dari 50 uskup. Apakah ini fondasi terakhir dari peradaban kuno? Tidak peduli seberapa kuat Zhang Yi, bisakah dia menahan 6 Knight? Dengan kemampuan bertahannya, memang mungkin dia bisa bertahan secara frontal. Tetapi untuk menang, pasti akan sangat sulit. Belum lagi masih ada 50 ahli tingkat uskup itu. Selama ada satu saja yang lolos masuk ke kota Tianhai, itu akan menjadi pembantaian. Negara Huaxu tamat. 2 tinju tak mungkin melawan 4 tangan. Namun, menghadapi formasi musuh yang dipenuhi niat membunuh dan cukup untuk mengguncang dunia itu, Zhang Yi berdiri di ruang komando Dreamer, melihat kedatangan pasukan musuh. Tatapannya tetap tenang, bahkan membawa sedikit harapan. Jika dia bisa menyerap seluruh sumber kekuatan dari 6 esper tingkat Knight itu, maka dia akan selangkah lebih dekat ke tingkat legendaris Queen. Dalam keadaan normal, sumber kekuatan tingkat tinggi seperti itu mungkin tidak akan bisa didapatkan, bahkan dalam puluhan tahun. Tapi sekarang, mereka malah datang sendiri ke depan pintunya, dan dia bisa menerimanya secara sah. Lucky, sudah mentok sampai di sini? Ini semua kartu truf kalian? Zhang Yi berkata dengan tenang. Para ahli terkuat dari 4 ras besar berkumpul di luar kota Tianhai dan menjaga jarak yang cukup jauh dari Zhang Yi. Bagaimanapun, mereka merasa sangat memahami kemampuan Zhang Yi. Dimension String Slash terlalu mematikan bagi esper tingkat rendah, sementara Shen Luo Wanxiang bisa mengabaikan hampir semua serangan energi dari esper yang lebih lemah darinya. Karena itu, taktik gelombang manusia dari para bawahan sangat sulit efektif melawan Zhang Yi. Lebih dari 50 esper tingkat uskup itu tidak akan ikut serta dalam pertempuran melawan Zhang Yi. Kartu truf yang sesungguhnya tentu saja adalah 6 ahli tingkat Knight tersebut. Orang ini bisa membunuh seluruh pasukan ekspedisi. Berarti kekuatannya pasti lebih kuat daripada perkiraan kita sebelumnya. Jangan lengah. Gulici memperingatkan semua orang. Suara rendah Mingwo terdengar. Karena kita punya banyak orang, gunakan saja cara paling sederhana dan bodoh. Satukan semua kekuatan pada satu titik, lalu tembus Shen Luo Wanxiang miliknya. Semua yang disebut pertahanan absolut tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Jianshou menatap kehampaan di depan matanya, lalu melirik menara asal di pusat kota Tianhai. Pertama-tama, sobek medan pertahanan ini.
Jika kita mengumpulkan semua kekuatan kita, masih mungkin untuk membuka celah singkat. Mereka datang dengan amarah besar, tetapi tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka mulai menyusun taktik dengan tenang. Mereka tidak khawatir akan ada bala bantuan, karena di seluruh negara Huaxu, hanya ada 1,5 orang yang benar-benar layak mereka anggap sebagai lawan. Zhang Yi dihitung 1 orang, sementara Hou Tu hanya dihitung setengah. Saat melihat pihak lawan sudah tiba di luar kota Tianhai, Zhang Yi tahu bahwa meriam pemusnah bintang antimateri tidak lagi bisa digunakan. Bagaimanapun, dengan waktu pengisian energi selama 20 detik dan jarak sedekat ini, hampir mustahil untuk membunuh ahli tingkat Knight hanya dengan 1 serangan. Karena itu, dia langsung mengaktifkan domain tanpa wujud dan muncul di hadapan para ahli dari 4 ras. Kalian datang cukup lengkap. Bagus juga, jadi aku tak perlu membunuh kalian satu persatu. Tidak mudah juga melihat orang-orang seantusias ini mencari kematian. Kelopak mata Zhang Yi masih terkulai, dan dia mengejek dengan tenang. Namun, kedua tangannya sudah tergantung alami di sisi tubuhnya, dalam posisi yang siap melancarkan serangan mematikan kapan saja. Tetapi dia tetap tidak terburu-buru. Gaya bertarungnya selalu menunggu lawan bergerak lebih dulu. Terlebih lagi, saat ini yang sedang terburu-buru adalah mereka. Jian Shou, Gu Liqi, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tahu waktu tidak bisa ditunda lagi, dan kedua pihak juga tidak mungkin berdamai. Namun, ketenangan Zhang Yi tetap membuat mereka merasa heran. Atas dasar apa Zhang Yi memiliki kepercayaan diri sebesar itu? Suara Gu Liqi terdengar dari kejauhan. Kaos dosamu terlalu besar, dan kau telah mengkhianati kepercayaan. Tetapi hari ini, selama kau bersedia bunuh diri, kami akan membiarkan negara Huaxu mempertahankan benih terakhirnya dan tidak memusnahkan seluruh rasmu. Saat dia berbicara, para pemimpin besar terus mengawasi ekspresi Zhang Yi, ingin melihat apakah Zhang Yi benar-benar percaya diri atau hanya pura-pura tenang. Zhang Yi memiringkan kepalanya dan memandang mereka dengan tatapan seolah melihat orang bodoh, sementara senyum mengejek muncul di sudut bibirnya. Kalian idiot! Niat membunuh meledak seketika. Serang! Hancurkan penghalang mereka! Gu Liqi meraung keras. 6 ahli tingkat Knight, lebih dari 50 esper tingkat uskup, serta kapal perang terkuat yang mereka kendalikan, pada saat yang sama melepaskan serangan dahsyat yang terfokus pada satu titik di atas kota Tianhai, mencoba merobek celah secara paksa. Saat mereka bergerak, Zhang Yi dengan waspada mundur setengah langkah secara refleks. Jubah Taisu membungkus seluruh tubuhnya, dan kedua matanya menatap tajam semua musuh di hadapannya. Begitu bergerak, itu berarti mereka harus memperlihatkan sebagian kemampuan mereka. Zhang Yi perlu mengamati seperti apa sebenarnya kemampuan mereka. Yang paling perlu diwaspadai tentu saja adalah 3 jenis kemampuan: waktu, ruang, dan aturan. Kemampuan-kemampuan seperti itu paling mudah digunakan untuk mengalahkan yang kuat dengan kekuatan yang lebih lemah dan menciptakan keajaiban. Ming Wo dari ras langit menghela napas pelan. Seketika itu juga, langit berubah drastis. Seluruh langit menjadi gelap, lalu terbelah oleh sebuah celah raksasa. Kabut hitam menyebar berlapis-lapis, seperti sebuah sumur langit yang terbuka. Dan di antara kabut itu, tampak samar-samar banyak makhluk atmosfer yang berenang. Seberkas cahaya menyinari tubuhnya. Itu adalah kekuatan iman yang familiar, membuat aura Ming Wo menjadi jauh lebih megah, dan sinarnya menjadi semakin suci. Kepercayaan kuno memberkati tubuhku. Meskipun di masa depan aku akan menerima serangan baliknya, hari ini aku tetap akan membunuh musuh kuat ini dan menukar nyawaku demi masa depan terang bagi ras kami. Ming Wo melantunkan kalimat itu dengan lirih. Ia sangat memahami bahaya dari kekuatan iman, tetapi saat ini, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri, ia tetap harus menyingkirkan Zhang Yi. Kalau tidak, ras langit benar-benar akan tamat. Setelah memperoleh kekuatan yang melimpah, ia menghadap kehampaan kota Tianhai yang berada belasan kilometer jauhnya, lalu mengulurkan jari transparannya dan menunjuk ringan. Gelombang vakum. Zhang Yi tidak melihat apapun, tetapi kaleidoskop kematian mendeteksi adanya serangan energi dan secara otomatis menciptakan modul energi untuk menahannya.
Boom! Medan pertahanan bergetar ringan. Lukeran yang berada di pusat komando kapal impian mendeteksi jenis serangan lawan melalui instrumen dan segera melakukan analisis. Gelombang vakum membentuk medan super vakum, menciptakan perbedaan tekanan yang sangat besar untuk menghancurkan target. Serangannya tak terlihat, tetapi kekuatannya luar biasa. Serangan Jianzhou juga segera menyusul. Cara bertarung ras baja sederhana dan brutal. Dengan mengenakan baju zirah berat, ia bahkan menyatu dengan kapal induknya sendiri. Kapal perang hitam yang aneh dan kuat itu memutar dan mengubah bentuk tubuhnya, lalu berubah menjadi monster mekanik raksasa seperti benteng di atas daratan. Tubuhnya penuh sudut tajam, tetapi memiliki banyak moncong meriam energi besar menyerupai artileri berat raksasa. Moncong meriam itu mengarah ke kota Tianhai dan tiba hampir bersamaan dengan serangan Mingwo. Boom, boom, boom! Serangan energi yang sangat murni menembus belasan kilometer dalam bentuk sinar cahaya, lalu meledak hebat di atas medan pertahanan. Pemimpin ras serigala taring, Londel, raja bermata satu itu, melakukan serangan yang bahkan lebih sederhana. Ia hanya mengayunkan pedang lengkungnya dan menebaskan bilah bulan sabit raksasa dari kejauhan. Jelas terlihat bahwa ia masih menahan sebagian kekuatannya dan belum menggunakan kemampuan aslinya. Guliki dari ras Titan mengayunkan palu perangnya dan menghantam kehampaan dengan keras. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan gelombang kejutnya menghantam titik ruang yang sama pada medan pertahanan di pinggiran kota Tianhai. Orang-orang lainnya juga mulai bergerak satu persatu. Meskipun mereka belum memperlihatkan keseluruhan kemampuan mereka, setidaknya sebagian informasi penting sudah bisa diperoleh. Kak Zhang Yi, kita tidak bisa menahannya lagi. Lukeran berkata kepada Zhang Yi dengan tatapan serius. Tentu saja, daya tahan medan pertahanan memiliki batas. Lagi pula, saat ini medan itu juga harus menghadapi serangan dari banyak medan perang lainnya secara bersamaan. Tujuan taktis Guliki dan yang lainnya sangat jelas. Mereka bukan ingin menghancurkan seluruh medan pertahanan, melainkan masuk ke kota Tianhai dan memindahkan medan perang ke tempat yang paling dipedulikan Zhang Yi. Tidak masalah, kalau mereka ingin masuk, biarkan saja mereka masuk. Zhang Yi berkata dengan tenang. Tapi, jika mereka masuk, bahkan kota Tianhai yang sekarang sudah ditingkatkan juga akan mengalami kerusakan parah. Lukeran berkata dengan sedikit enggan. Bagaimanapun juga, setelah dibangun kembali, sebagian besar bangunan di kota Tianhai berasal dari peradaban penjara pasir. Semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Jika rusak, perbaikannya akan membutuhkan bahan yang sangat banyak. Selain itu, sebagian besar talenta kota Tianhai mungkin juga akan ikut tewas terdampak. Zhang Yi diam-diam mengeluarkan pedang penghakiman abadi, lalu melapisinya dengan pemurnian dewa, berdiri di depan titik serangan lawan seperti seorang pendekar pedang. Kalau mereka datang satu orang, aku akan membunuh satu orang. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka masuk. Ekspresi Zhang Yi sangat tenang. Semua yang terjadi saat ini sepenuhnya berada dalam perhitungannya. Setengah tahun sejak kembali ke bintang bumi, sudah cukup baginya untuk mensimulasikan semua ini berkali-kali di dalam pikirannya, sehingga ia sama sekali tidak panik. Namun, jumlah lawannya memang agak terlalu banyak. Mari panggil sedikit bantuan. Ia mengayunkan tangannya dengan besar, dan kehampaan di belakangnya tiba-tiba terbelah. 13 peti logam hitam pekat perlahan muncul dari dalam kehampaan, membawa hawa dingin dan aura pembunuhan dari langit berbintang purba. Bangunlah para Valkiriku. Biarkan sisa-sisa era lama ini melihat apa yang disebut senjata perang era baru. Saat tutup peti meluncur terbuka, 13 gadis perang bersenjata lengkap perlahan berjalan keluar. Mereka mengenakan pakaian tempur hitam ketat dan rok tempur, sambil memegang berbagai senjata berat futuristik. Kulit mereka memancarkan tekstur logam yang dingin. Mata mereka menyala dengan cahaya merah pertempuran, memancarkan niat membunuh mekanis yang dingin dan murni. Inilah senjata pemusnah besar yang dibawa Zhang Yi dari Mars. Setiap kebangkitan penuh mereka membutuhkan konsumsi energi dalam jumlah astronomis. Tetapi saat ini, demi pertempuran ini, sebanyak apapun energi yang dikorbankan, tetap sepadan. Ketika pertama kali bertemu mereka,
Zhang Yi yang saat itu belum mengalami evolusi kemampuan, bahkan dipukul sampai sangat menderita, dan hanya bisa memilih melarikan diri. Tidak ada orang yang lebih memahami seberapa kuat mereka selain Zhang Yi sendiri. Pada saat yang sama, tanah bergemuruh, dan lebih dari 3.000 robot penjarah pasir muncul dari bawah tanah. Meskipun kekuatan tempur individu mereka hanya setingkat kendaraan tempur, dengan dukungan algoritma kawanan, mereka membentuk arus baja yang tak bisa diabaikan, cukup untuk menahan musuh manapun di bawah tingkat uskup. Xin. Zhang Yi memanggil dalam pikirannya. Aku di sini, kakak. Suara yang Xin tetap tenang sedingin es, seolah situasi putus asa di hadapannya hanyalah soal matematika yang rumit. Kau yang bertanggung jawab memimpin seluruh pertempuran ini. Aku juga akan mengikuti pengaturanmu dalam bertarung. Baik, di depan kacamata holografik yang Xin, arus data yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat, membangun ribuan model medan perang. Kita hanya perlu menggunakan kartu truf untuk melakukan serangan asimetris. Peluang kemenangan 100%. Probabilitas kerugian di bawah 10% mencapai 95%. Bagus, aku sangat puas dengan jawaban itu. Zhang Yi tersenyum sambil sedikit menggerakkan jari tangan kirinya. Kedua matanya menatap medan pertahanan di depan yang sebentar lagi akan ditembus. Energi mengerikan yang terpusat di satu titik itu membentuk gelombang kejut yang sangat menakutkan di luar medan pertahanan. Seperti bor listrik ganas yang mati-matian mencoba menembus penghalang. Zhang Yi tahu bahwa robeknya celah pada medan pertahanan hanyalah masalah waktu. Perintah pemisahan medan perang dikeluarkan. Suara yang Xin terdengar di benak Zhang Yi, jelas dan tegas. Kakak, 4 pemimpin itu aku serahkan padamu. Meskipun sulit, aku yakin kau bisa menang mutlak. Kami tidak bisa membantumu memisahkan mereka, karena target utama mereka pasti adalah dirimu.